wa ashabi ajmain amma ba'd. Yang terhormat, yang sekarang sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya. Untuk itu marilah kita mengawali pertemuan saya ini dengan membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Pak Kakanwil segera disembuhkan. Ala hadiniya wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati Bapak Kabak TU, Bapak Haji Sugito, yang saya hormati para kabid dan pembimas pada Kanwil. Saya melihat ya terkhusus tadi ada Ketua Gugus COVID, ada juga Pak Pur dan yang lain kelihatannya yang saya hormati. Yang saya hormati Ketua Umum FKKSM, Bapak Dr. Rudi, mudah-mudahan nanti bisa menyampaikan pemikirannya di pertemuan ini, Pak Rudi. Yang saya hormati para Kasubag, para Kanwil, dan para Kasih pada Kanwil dan mungkin kabupaten kota yang hadir pada kesempatan hari ini. Para Kasih pada bidang Penmat yang saya hormati, para Kasubag TU, kan Kemenak Kota Kabupaten, para Kasih Penmat dan Pendis Kemenak Kota Kabupaten saya hormati, para pengawas madrasah dan sekolah, para kepala madrasah, baik negeri maupun swasta, dari MI, MTS, MA. Jujur hari ini RA belum kami undang karena memang kapasitas Zoom kita hanya 1000. Kami memprediksi bisa hadir semua MI, MTS, MA, tapi kelihatannya enggak. Maka mohon maaf untuk yang RA mungkin hadir pada kesempatan hari ini, kita insya Allah akan melakukan pertemuan berikutnya. Para korpal kepegawaian kan Kemenak Kabupaten Kota, para Kasubag tadi udah ya. Tim Satgas Covid, Kanwil, Kemenak Kabupaten Kota, pegawai terkonfirmasi Covid ini. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini seperti yang disampaikan oleh Pak Kanwil tadi dan oleh Pak Kabak dan juga pada malam hari ini mestinya kita untuk keluarga tapi kita bertemu di ruang Zoom meeting ini. Untuk itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua. Salawat serta salam adalah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu saya hormati, mohon izin suara saya kedengeran nggak ya? Bagus Pak, bagus. Pak. Tapi jelas. Izin share dulu sebentar. Ya, Bapak Ibu hormati, saya mungkin sudah sangat teknis terkait dengan penularan COVID ini sudah menjadi catatan penting bagi kita semua. Tadi di bulan November adalah lompatan yang luar biasa. Dan bahkan hari ini Pak Kakanwil kami laporkan positif sudah naik sedikit menjadi 37. Ya, negatifnya 13 yang masih belum terkonfirmasi 3 orang. Yang dirawat di rumah sakit 1, di Wisma Atlet terakhir ada 10, sisanya masih mandiri. Itu data terakhir yang ada di MAN 22. Dan informasi juga ini mohon doanya juga nanti ada salah satu kepala madrasah kita di Madrasah Sanawiyah yang juga sedang sakit. Untuk itu juga nanti mohon doanya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kami akan menyampaikan apa yang tadi sudah disampaikan Pak Kanwil dan Pak Kabak dan juga oleh Pak Zul bahwa protokol kesehatan ini sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi kontak fisik minimalkan dan yang tadi juga disampaikan laporkan segera mungkin jika ada kasus. Karena ini untuk mempercepat tracing.
untuk mempercepat penelusuran. Ini jangan sampai pada saat ada kejadian kemudian melaporkannya itu setelah beberapa hari, lebih cepat lagi. Jadi sekali lagi kepada Bapak dan Ibu semua, kepala madrasah baik negeri maupun swasta, andaikan ada kasus, mudah-mudahan tidak, segera laporkan, segera informasikan, karena bagaimanapun COVID ini bukan aib. Jadi ini minta tolong betul Bapak dan Ibu. Jangan kayak kemarin kasusnya sudah beberapa hari, baru setelah 4 hari diinformasikan. Ini minta tolong betul. Kemudian tadi juga disampaikan jangan ada kegiatan yang tidak mendapatkan restu dari gugus COVID. Jadi kegiatan apapun yang terkait dengan pengumpulan orang, baik siswa maupun guru, ya, ini harus sesuai dengan protokol kesehatan Bapak dan Ibu. Untuk itu secara teknis akan saya sampaikan, penilaian akhir semester sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu di madrasah. Rangkaian berikutnya adalah pembagian rapot. Minta tolong Bapak dan Ibu, karena ini kasusnya lagi sangat tinggi. Pembagian rapot yang mungkin kemarin direncanakan menggunakan drive-thru, menghadirkan siswa bertahap, dan lain sebagainya, tolong. Untuk kali ini, jangan dulu dilaksanakan. Menggunakan digital. Rapotnya di PDF-kan, mungkin secara teknis seperti itu. Kemudian bisa dikirim melalui WA atau dengan media yang lain. Ini minta tolong Bapak dan Ibu di madrasah swasta dan madrasah negeri sama saja. Ini minta tolong bahasanya, ya saya kalau ngomong di sini nggak enak juga. Gitu. Jadi yang pasti minta tolong juga kepada kepala madrasah negeri, kalau memang sudah susah untuk menghabiskan anggaran BOP, tolong nggak usah dipaksa-paksain. Kembalikan aja ke kas negara, kas daerah. Ini minta tolong. Jadi juga termasuk nanti pada saat pembagian rapot itu informasikan kepada wali gitu ya, bahwa rapot itu bisa tetap terinformasikan kepada orang tua tapi melalui digital. Ya kalau ini masukkan saja melalui PDF atau dengan yang lain. Kemudian setelah pembagian rapot selesai, kemudian kan ada libur semester yang kebetulan juga bertepatan dengan 2 tahap cuti bersama. 2 tahap libur, ada cuti bersama, ada libur gitu ya. Yang dari tanggal 24 sampai dengan tanggal berapa itu 25 Pak ya. Kemudian nanti ada disambung lagi gitu, makanya ini juga tolong betul kegiatan siswa selama libur nggak usah ada dulu. Yang sifatnya mengumpulkan baik di dalam madrasah maupun di luar madrasah. Tapi kalau kegiatannya mungkin melalui daring, silahkan. Tapi yang mengumpulkan libur, biarkan saja siswa kita untuk libur. Kemarin itu tidak libur Bapak dan Ibu, kemarin itu pembelajaran dilakukan di rumah, BDR, belajar di rumah atau PJJ. Berbeda dengan libur walaupun suasananya sama. Termasuk pada saat libur GTK tadi Pak Kabak sudah menyampaikan, tolong yang sudah merencanakan perjalanan ke Cidahu, Ciloto, segala macam itu tolong. Jangan. Pak Kanwil sudah sangat tegas tadi di awal menyampaikan. Jangan ada kegiatan yang sifatnya kerumunan, termasuk kegiatan tadi saya kembali lagi ke siswa, apa itu mungkin kegiatan yang mengumpulkan untuk hal-hal apa, tolong dibatalkan dulu ini. Jadi ini saya runut dari tadi, mulai dari pembagian rapot, ya, kemudian libur semester ganjil, ya, yang nanti akan masuk. Nah ini masuk ke wilayah semester genap. Semester genap Bapak dan Ibu dimulai 4 Januari. Dimulai. Apakah
Jadi nanti juga ada penyesuaian-penyesuaian kalau misalnya di SKB itu 18 orang, apakah nanti di Jakarta pakai 18 orang maksimal gitu. Kemarin rapat terakhir itu berdasarkan luas ruangan ya dan jaraknya adalah 1,5 meter. Jadi itu yang menjadi ruh itu. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu mindsetnya jangan berpikir tanggal 4 itu nanti sudah pasti tatap muka, tidak. Nah, untuk bisa tatap muka, ini ada kewenangan sesuai dengan SKB 4 Menteri juga, cuma kita kerucutkan. Untuk izin tatap muka tingkat RA, MI, dan MTS, ini kewenangannya di kabupaten kota. Untuk tingkat aliyah ada di Kanwil. Ini harus atas persetujuan komite setelah misalnya Pemda sudah memungkinkan. Komite melibatkan, bukan hanya komite, madrasah juga melibatkan pengawas terkait dengan sarprasnya, pemantauan sarpras dan termasuk juga dari sisi ketenagaannya. Mohon izin Pak Dr. Rudi, bahwa komite ini pada saat memberikan persetujuan itu juga harus memberikan masukan. Saya tidak pengen mengatakan harus memberikan masukan juga atas persetujuan para wali siswa. Dan saya barangkali memberikan masukan juga tertulis. Wali siswa itu diberikan kepada komite, komite merekomendasi kepada madrasah. Nah, ini secara umum seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk izin ini tidak hanya sekedar kemudian kewenangan diberikan kepada kabupaten kota sesuai kewenangannya dan Kanwil tanpa melalui langkah-langkah. Langkah-langkah yang dilakukan adalah ada isian yang dibuat oleh madrasah melalui emis, yang dibuat oleh madrasah melalui asesmen yang ini nanti Pak Jumanto minta tolong untuk bisa menjelaskan. Saya ingin menyampaikan ini insya Allah ada 520 dan para kasih kota, para pengawas hadir di sini. Pak Kanwil, mohon maaf sekali lagi atas nama Kepala Bidang, saya mohon maaf kepada Pak Kanwil. Ternyata juga Jakarta cukup memprihatinkan pada saat pengisian persiapan belajar melalui emis. Bisa jadi salah saya ya bahwa kurang menginformasikan. Akan saya share screen terkait dengan madrasah izin. Bapak dan Ibu, di emis ini ada pengisian kesiapan madrasah. Ini sambil contoh madrasah ibtidaiyah. Kesiapannya itu pengisian ya, bukan kesiapan masuk ini. Jangan ditafsirkan berbeda. Pengisian di dalam emis untuk DI Yogyakarta sudah 98%. Nanti di sana ada memungkinkan tatap muka atau tidak. Ini isian yang ada di emis. Minta tolong kepada kasih kota, para operator, para kepala madrasah, tolong DKI Jakarta juga ikut terlibat untuk isian ini. Karena cukup prihatin untuk tingkat MI, Pak Kabak, DKI urutan 33. Dari 473 madrasah ibtidaiyah baru 141. Sisanya 332 belum. MA. Suaranya hilang, Pak Nur. Pak Kapit, suaranya hilang.
Halo, suara saya kedengeran nggak? Ya, udah muncul lagi suaranya udah. Halo Pak, Ya, ya, lanjut. udah. Terus. Madrasah Aliyah ini baru 33 dari 92. Kalau saya klik di DKI Jakarta, akan muncul Jakarta yang sudah 100% Pulau Seribu, terima kasih. Jakarta Pusat 86%. Kalau ini saya klik madrasah mana yang belum menginput. Minta tolong input ini tidak susah, tapi dengan kejujuran Bapak dan Ibu, silahkan sesegera mungkin. Saya akan melihat hari Senin sudah ada peningkatan untuk input di dalam EMI. Segera Pak, hari Senin minta tolong sudah semuanya menginput di dalam EMIS. Kemudian kembali lagi Pak Kabak, Bapak dan Ibu, nanti secara teknis Pak Jum sebentar mungkin bisa menyampaikan, tapi secara umum bahwa ini nanti baru akan di launching tanggal 11 kalau nggak salah seperti itu, dan sebelum libur harapannya seluruh madrasah sudah mendapatkan restu dari kabupaten kota atau kanwil dengan proses menginput dulu EMIS dan juga yang di asesmen satu penyebaran di madrasah sudah sangat banyak, maka menjadi perhatian kita bersama. Kemudian mohon izin Pak Kabak, saya akan menyampaikan yang di luar ini. Halo Pak Kabak, izin? Siap. Kelihatan? Ya. Lanjut, ya. Bapak dan Ibu, BOS tambahan madrasah swasta terakhir closing tanggal 20 Desember. Apa sih BOS tambahan? BOS tambahan itu yang kemarin dikurangi Bapak dan Ibu, kemudian dikembalikan lagi. Sebenarnya nggak begitu. Ini tahun 2019, itu katakanlah 1 juta, kemudian tahun ini ditambahkan 200-nya itu baru diberikan sekarang seperti itu. Dan ini Bapak dan Ibu, ini yang saya blog, ini linknya. Ini linknya Bapak dan Ibu, dan ini mudah-mudahan mulai masuk ke link ini. Karena di sini kemarin sudah saya share juga, rilis dari Pak Direktur KSKK itu sudah saya rilis, sudah saya share kepada Bapak dan Ibu, itu di situ urutannya ada. Nanti kalau masih sempat waktunya saya akan sharekan juga di grup ini, di Zoom ini melalui melalui share dan bisa diambil oleh Bapak dan Ibu. Atau yang jelas kami sudah sampaikan kepada kota. Tolong ini nanti operator kota untuk mengawal ini, untuk BOS ini, dan ini juga dipantau setiap saat Bapak dan Ibu. Jadi nanti uang ini akan masuk ke dalam rekeningnya Bapak dan Ibu, itu sesuai yang menginput Bapak dan Ibu melalui ini.
kemarin adalah satu kota yang akan melaksanakan sosialisasi atau bintek RKAM di luar kota, minta tolong jangan dulu gitu ya. Ikuti saja RKAM, bintek RKAM yang akan dilaksanakan oleh pusat. Itu melalui protokol kesehatan masuk harus melakukan rapid dulu. Kemudian ada AKM dan aksi nanti akan kita sampaikan, termasuk juga minta tolong ini programnya pusat juga ada Dragon Learn dan Bridge Mat ini juga minta tolong. Ini kalau mau difoto silahkan saja. Barangkali itu Pak Kabak mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya selanjutnya mungkin sebagai tambahan Pak Jum untuk bisa menambahkan tentang asesmen 1.0 untuk Pemda DKI. Silakan Pak Jum. Saya langsung ke Pak Jum aja. Halo Pak Jum, ada? Pak Jumanto? Ya, terima kasih Pak Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, para Kabid, para Kasubag, para Kasih dan Bapak Ibu Kepala Madrasah DKI, mohon izin terkait dengan asesmen 1.0, minta bantuan Pak Kabid. Mohon maaf untuk share screen. Sudah kelihatan Pak? Sudah Pak. Bapak Ibu, untuk yang tampilan awal ini surat dari Direktur KSKK juga diterima oleh Bapak Ibu semuanya. Bagaimana untuk pelaksanaan pembelajaran semester genap tahun ajaran 2020-2021 pada masa pandemi COVID. Ini surat sudah sampai tentunya di madrasah, tinggal ditindaklanjuti. Coba diturun ke bawah. Ya, prinsipnya bahwa mengutamakan keselamatan dan kesehatan sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Pak Kakak. Waduh, mohon maaf suaranya putus-putus ya. Sudah lanjut Pak, bisa. Lanjut Pak, lanjut aja Pak ke bawah. Saya langsung ke kegiatan-kegiatan rapat bersama tim gubernur terkait dengan asesmen siap belajar 1.0. Ada dua survei, dua link nanti yang harus diikuti oleh madrasah terkait dengan asesmen untuk siap belajar ini. Mereview asesmen BDR yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu dari jenjang RA sampai aliyah sebetulnya juga cukup memprihatinkan karena yang mengikuti hanya 183 madrasah dari sekian madrasah yang ada di DKI. Tentunya untuk kedepannya mohon untuk asesmen siap belajar ini seluruh madrasah dari jenjang RA sampai aliyah untuk mengisi asesmen tersebut. Asesmen rencananya baru akan dimulai tanggal 11 Desember ini sampai tanggal 18. Ya. Tanggal 19 dan 20 itu baru nanti akan dilakukan pengumpulan data dan juga nantinya akan keluar rekomendasinya. Ketika nanti dalam asesmen kemudian ternyata ada pengaduan dari masyarakat melalui CRM, Citizen Response Management atau cepat respon masyarakat Jakarta ini,
terkait dengan asesmen yang mengumpulkan datanya atau verifikatornya baik di dinas maupun di madrasah adalah para pengawas. Oleh karena itu tentunya kerjasama dari Pemkab Kota dan juga para pengawas untuk mengawal asesmen yang akan dilakukan oleh madrasah supaya dalam menginput data-data sarpras maupun kondisi peserta didik dan yang akan diinput oleh peserta didik sendiri maupun GTK betul-betul sesuai dengan kondisi yang ada. DKI untuk Dinas Pendidikan dalam rapat yang kemarin dilaksanakan hari Kamis sudah mengambil kebijakan atau komitmen bahwa tanggal 4 mereka belum melakukan pembelajaran tatap muka. Baru piloting akan dilaksanakan di minggu ketiga bulan Januari. Piloting itu didasarkan pada hasil asesmen, karena nanti di asesmen akan keluar rekomendasi. Mohon izin Pak Kabid untuk turun lagi. Ya, yang barusan tadi Pak atas Pak. Di atasnya lagi. Ya, jadi semua satuan pendidikan itu mohon untuk aktif menginput di asesmen tersebut. Nantinya akan keluar rekomendasi apakah madrasah itu bisa melakukan tatap muka atau masih harus melaksanakan PJJ. Kemudian dari situ tim dari kota maupun dari Kanwil tentunya akan bisa mengevaluasi ya, hasil asesmen. Kalaupun mengikuti dinas, baru akan menentukan madrasah mana yang mengikuti piloting untuk pembukaan pembelajaran tatap muka. Oleh karena itu sekali lagi, ketika kebijakan mengikuti pembelajaran tatap muka dari Pemda, tentunya sangat disayangkan apabila madrasah tidak melaksanakan asesmen yang dilakukan oleh tim gubernur. Karena memadukan antara yang diisi melalui MS maupun melalui aplikasi asesmen yang insya Allah nanti sebelum tanggal 11 kita sudah mendapatkan dashboard untuk asesmen tersebut. Sementara itu barangkali Pak Kabid yang bisa kami sampaikan, tentunya kita saling mensupport terkait dengan asesmen tersebut. Peran pengawas mengawal madrasah binaannya supaya mereka menginput baik yang dilakukan oleh peserta didik, satuan pendidikan atau madrasah, dan juga para guru dan karyawan. Karena masing-masing harus memberikan informasi diri terkait dengan kondisi saat ini. Dan nantinya akan dilakukan asesmen secara berkala untuk mengetahui perkembangan dari GTK dan peserta didik. Terima kasih dan mohon maaf apabila kurang jelas dalam penyampaian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ke Pak Teguh nanti sebagai pembawa acara, saya tekankan kembali Bapak dan Ibu. Jadi saya ulang bahwa untuk SKB 4 Menteri tetap berlaku, cuma pemberlakuannya itu secara bertahap dan tergantung nanti juga kebijakan Pemda. Kami sudah bicara banyak dengan Pak
Dr. Rudi untuk kolaborasi terkait dengan madrasah dengan komite. Untuk itu mungkin mohon izin Pak Rudi, karena malam ini sebenarnya hanya berbicara protokol kesehatan, tapi saya tambahkan sedikit. Nanti kita akan rapat secara khusus. Dan mohon izin awalnya mau tatap muka, kayaknya kita nggak bisa tatap muka lagi Pak Rudi. Kita pakai Zoom saja nanti begitu. Ya, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, kita memahami betul bahwa keinginan Bapak dan Ibu semua untuk bisa tatap muka, tapi tadi bahwa protokol kesehatan ini harus menjadi yang utama. Kalau memang sudah memungkinkan dan sesuai, nggak ada masalah. Yang penting sesuai dengan protokol kesehatan dan sudah berdasarkan amatan dari para pengawas, nanti seperti itu. Dan mengingatkan kembali Bapak dan Ibu, isian yang ada di emis minta tolong. Senin saya sudah melihat ada pergerakan yang signifikan. Ini minta tolong betul. Pak Okta yang membawai emis minta tolong Pak Okta minta dikawal gitu ya, dipantau setiap saat untuk isian itu, termasuk mungkin Pak Nanang. Kemudian yang bos kepada Bapak dan Ibu Kepala Madrasah swasta untuk segera kalau memang aplikasi bosnya itu sudah dibuka untuk segera menginput. Itu saja Bapak dan Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kabid Pendidikan Madrasah Bapak Haji Faudin dan juga kepada Ketua Satgas COVID-19 Pak Zulkarnain. Mohon maaf tadi sempat ada gangguan dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Aceng yang memfasilitasi untuk rapat virtual pada malam ini dan dapat diatasi untuk kaitan tentang gangguan-gangguan suara tadi. Dan mohon izin Pak Kabid, tadi banyak chat yang masuk meminta untuk materi bisa di-share saja di grup. Mudah-mudahan bisa bisa dipelajari oleh seluruh kepala madrasah dan juga kepala seksi. Baiklah Bapak Ibu, saya melihat di sini semakin berkurang partisipan yang masuk, sudah tinggal 495 dari 500-an. Suaranya kurang kenceng. Ya. Mohon tidak ada yang keluar terlebih dahulu Bapak Ibu. Satu lagi yang kita akan minta untuk memberikan pencerahan, mungkin juga masukan terkait dengan masalah pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan tanggal 4 Januari 2021, perwakilan dari komite tentunya, yaitu Ketua Forum Komite Komunikasi Komite Nasional, yaitu Bapak Dr. Rudi Dwi M. Kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami sampaikan salam dan tajim kami dari komite seluruh Kanwil. Saya sudah share dan insya Allah hasil ini akan saya utarakan semua. Yang baik ini komite berdoa untuk kesembuhan Pak Kanwil agar bisa bertugas kembali dan bisa memimpin kembali dengan baik dan sehat tentunya. Kemudian kepada Pak Kabat, Pak Gito, Pak Kabid, dan Kepala Seksi setelah seluruh kepala madrasah, pengawas yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu-satu. Baik, kami langsung saja Pak. Ada 3 hal Pak Kabid jujur yang bikin kami sangat resah dan sangat fundamental. Pertama, kesungguhan daripada komite bersinergi dengan madrasah tentang prasarana, Pak. Karena sekarang ini sudah bergeser kepada keselamatan dan kesehatan. Karena orang tua, saya lihat belakangan ini sudah mulai tidak lagi berpikir masuk tidak masuk, Pak, tapi bagaimana anaknya bisa selamat dan sehat dalam pembelajaran, itu yang pertama. Sehingga kita akan buat kuesioner, bukan lagi capaian, tapi bagaimana teknis operasional anak itu selamat dan sehat dalam belajar di madrasah, baik dari rumah ke madrasah, bagaimana operasional madrasah, dan pulangnya lagi. Pertama, itu khusus buat MIN, Pak. Nah, MIN ini, yang anak MIN ini, yang komite-komitenya sering berjapri dan kita sering berkomunikasi, agak sulit kalau MIN itu untuk
bisa bertatap muka, karena anak ini kan masih kegiatannya masih tentu perilakunya berbeda, baik dalam operasional untuk belajarnya, baik operasional dalam rumah ke sekolahnya dan sebaliknya. Kemudian yang kedua Pak, ini berkali-kali kami dengan Kementerian, dengan KPAI, yang mendasar adalah psikis anak yang sudah berubah gitu. Ini psikis anak yang sudah mulai berubah, ini fundamental sekali. Karena apa? Karena ada dua hal, ketika nanti kami memberikan kuesioner, ada dua yang harus dipikirkan adalah apakah anaknya mau nggak belajar di madrasah. Nah itu. Kedua, orang tuanya nih. Orang tuanya bersedia nggak untuk belajar di madrasah. Jadi ini dua yang berseberangan. Terkadang orang tua dengan kejenuhannya, dia ingin anaknya sekolah, tapi anaknya dengan kebiasaan yang sudah online, yang sudah terbiasa dan pembiasaannya sudah berjalan dengan baik, mereka hampir rata-rata ingin online gitu. Jadi rasa rindu ini sudah kalah dengan keselamatan, Pak, sebenarnya caranya. Karena contoh anak-anak di MAN sendiri udah mulai berpikir bahwa nanti gimana gitu. Ketika ini ada klaster-klaster di kelas, nah jadi kita klaster di kelas ya Pak, udah mulai ya, klaster di kelas ini bisa saja memperluas menjadi klaster yang lebih luas lagi. Nah, apalagi pemberitaan bahwa MAN 22 kena dengan acara Yogyakarta itu. Nah, itu menjadi sebuah momok buat kita semua gitu. Nah, yang ketiga Pak, yang ketiga ini yang sangat kita risaukan bagi anak kelas 9, anak kelas 12. Karena mereka mau PTN, mereka mau MAN. Nah, bagaimana capaian kurikulum mereka, capaian rangkaian mereka. Nah, itu yang lagi kita belum mempunyai formula dari orang tua. Nah, bagaimana bisa mengoptimalkan dengan belajar ini untuk capaian yang terbaik itu, Pak. Nah, itu yang mungkin saya minta arahan, mungkin minta masukan, dan bahkan mungkin kami bisa diundang untuk bagaimana kurikulum ke depannya. Karena tiga ini yang menjadi hal mendasar semua. Jadi pertama, bagaimana keselamatan dan kesehatan menangani COVID sendiri, baik di keluarga, baik di jalan, baik di madrasah, dan bahkan pulangnya lagi, dan besok begitu lagi. Itu tidak mudah tentunya. Yang kedua tadi, bagaimana psikis dari anak-anak itu dalam belajar online, dan bahkan orang tuanya pun sudah mulai mengalami psikis. Makanya kadang-kadang orang tua bilang, udah anak kamu masuk aja, tapi anaknya bilang, aku takut mah. Nah ini yang berseberangan, sehingga mana yang kita pakai gitu. Anak-anaknya tuh pengen belajar, orang tuanya enggak. Orang tua pengen belajar, anaknya enggak. Nah ini yang harus, karena kalau orang tua yang sudah mau, tapi anaknya enggak mau juga, ini masalah juga. Bisa-bisa anaknya ntar dipeser sama orang tuanya. Nah ini yang harus kita pikirkan, Pak. Kebetulan takut, Pak. Karena kebanyakan orang anak-anak itu udah mulai, di lingkungannya sudah mulai untuk diri. Nah itu mulai. Jadi Pak Kabak, Pak Kabid, Pak Kanwil, Pak Kasih semua, kepala madrasah, saya komite sekarang udah bergeser Pak. Udah bukan lagi rindu masuknya, tapi bagaimana rindu keselamatan dan kesehatan kami. Gitu. Nah itu apalagi KPAI sudah mulai bilang berkali-kali ke kami sebagai komite, Pak Rudi, hanya 20% sekolah yang mampu dan bisa untuk menjalankan itu. Nah itu kita juga jadi dengan data tiap hari, apalagi sekarang kita punya gubernur dan wakil memang lagi mengalami keprihatinan. Nah ini mungkin menjadi juga buat kami. Begitu Pak Kabid, Pak Kabak, dan Pak Kanwil, mungkin perlu disikapi dengan cermat bagaimana ketika satu kelas terindikasi, dan kalau anak-anak Pak, anak-anak pasti, anak-anak MIN atau MTS pasti nggak ngaku Pak kalau sakit itu, biasanya mereka nggak ngaku. Mereka diam-diam karena emang remaja awal, mereka nggak akan ngaku. Tapi kalau anak MAN dia ngaku, aku demam, aku sakit. Tapi anak-anak MTS dan MIN itu pasti nggak ngaku. Jadi ini yang bingungkan, tiba-tiba mereka sudah kena gejala COVID. Nah ini yang kita takutkan Pak, karena anak kecil itu, anak MIN dan MTS, biasanya mereka tidak punya keberanian untuk ngaku, mama aku sakit tenggorokan, nggak mungkin. Mereka dianggap bahwa ini adalah hal wajar karena anak-anak seusianya biasanya melakukan seperti itu. Nah ini Pak Kabid yang mungkin saya takutkan adalah ketidakjujuran anak-anak kita ketika keterbukaan anak-anak kita untuk menyatakan bahwa dia sedang terinfeksi atau tervirus itu. Nah ini yang kita bingung. Takutnya mereka sudah 10 hari tahu-tahu sama ini Pak, hilang lagi.
Pak Aceng, tolong dibantu Pak Aceng. Bisa dengar Pak? Dengar Pak, cuman kecil, mungkin kurang dekat kali Pak. Sudah terdengar Pak? Halo? Sudah terdengar? Ya, ya, Sudah, ya. Pak. Sudah terdengar belum Pak Aceng? Sudah ya? Sudah. Oke. Pak Kabid, tadi ada 3 hal yang dipertanyakan oleh Pak Ketua Komite tingkat nasional Bapak Dr. Rudi. Mungkin nanti kita bahas tersendiri saja di kantor. Kita adakan rapat karena waktu yang sudah cukup malam. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, mengakhiri kegiatan ini kita berdoa. Kita doakan untuk Bapak Kakanwil kita, Bapak Haji Saiful Mujab MA yang saat ini sedang kurang fit. Mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan dan kembali pulih seperti sedia kala. Dan juga kepada rekan-rekan kita, baik yang sedang dirawat maupun yang telah meninggal dunia. Tadi informasi dari Bapak Kabag ada 17 orang meninggal dari aparat sipil negara kantor wilayah Kementerian Agama di lingkungan DKI Jakarta. Kepada Bapak Aris Adi Laksono, Kepala MTSN 35, kami mohon untuk dapat memimpin doa dan sedikit untuk memimpin zikir terlebih dahulu, tahlil untuk kita semua. Kami persilakan kepada Bapak Aris Adi Laksono. Bapak Aris. Baik, Pak Teguh. Terima kasih. Ya, oke. Pak ya. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, yang sama-sama kita hormati Bapak Kabag TU, yang sama-sama kita hormati Bapak Kabid Pemat, dan juga Bapak Kepala Satgas COVID-19 Kanwil Kementerian Agama, Bapak Ketua Komite Nasional, dan segenap Bapak Ibu para kasih kantor Kemenak Kota, dan segenap Bapak Ibu Kepala Madrasah yang kami hormati. Langsung saja, yang pertama mari kita bersama-sama membaca surat Fatihah. Kita hadiahkan kepada para almarhum, para keluarga besar Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta yang sudah mendahului kita, baik karena COVID ataupun yang lainnya. Mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah, dilapangkan kuburnya oleh Allah, dan ditempatkan oleh Allah di Raudhah min Riyadil Jannah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah bi syafaati Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila arwahi almarhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Yang kedua, kita mohon mudah-mudahan Bapak Kepala Kanwil Bapak Haji Saiful Mujab yang sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah, diangkat penyakitnya oleh Allah, dan dapat beraktivitas mendampingi kita semuanya, keluarga besar Kementerian Agama DKI Jakarta, dan juga kawan kita, salah satu kepala madrasah yang sedang sakit, dan yang lainnya yang sedang sakit juga mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita semuanya, keluarga besar Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, siswa kita, orang tua kita, anak-anak kita, dan kita semuanya, mudah-mudahan diberikan kesehatan, dihindarkan oleh Allah dari pandemi COVID ini, dan juga semua apa yang kemudian sudah terjadi terkait pandemi COVID ini, semuanya mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah. Ala hadiniyah wal kulniyatin sholihah, ala niyati sidqi wal qabul wa husulil amali wal ma'mul bijai wa syafaati Rasul Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah satu kali lagi kita niatkan betul-betul, mudah-mudahan kita semuanya disiplin mengikuti arahan, dan juga kita semuanya keluarga besar Kementerian Agama di DKI Jakarta selalu dilindungi oleh Allah dari bala, dari wabah, dan juga dari hal-hal yang negatif yang akan kemudian mengganggu konsentrasi kinerja kita semuanya. Ala niyati sidqi wal qabul wa husil al-ma'amal al-habib al-habib Ali al-habib al-habib darnasibak bijahim wa karamatihim husili mafuruhim sayulillahi lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bapak Ibu sekalian, kalimat wala ya'udu hifdzuma wa huwal 'aliyyul 'azim kita ulangi 9 kali. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari musibah ini, dari wabah ini, dari bala ini, dan dari ujian ini, khususnya untuk Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Wala ya'udu hifdzuma wa huwal 'aliyyul 'azim. 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 Wa ya'udu hifdzuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita angkat tangan kita teladahkan bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala melalui munajat dan doa ini. Selain ikhtiar zahir juga ikhtiar batin, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dan maksud keluarga besar Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan titula nabiyal amr wa tusilu bi anna jami'al asqami wal akhdar